tiba-tiba dia bergerak ke sini, makin ke sini. Kayak tali pocong gitu. Wah, itu ngintip gua. Mukanya itu jelas banget. Bengek, hancur. Kayak di sini kayak ada belatung-belatungnya gitu. Wah, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan narasumber, seorang pegawai hotel angker di daerah Jakarta Pusat. Jadi narasumber gue ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana bersama teman-temannya. Di sebelah gue udah ada Bang Dian, kita kenalan dulu. Halo Bang. Halo Bang, selamat malam. Ya, akhirnya datang juga ke sini nih. Ini nih yang gue tunggu-tunggu nih, Bang. Cerita-cerita horor di Lonceng Misteri atau di channel-channel YouTube manapun. Banyak yang menghadirkan experience atau paranormal experience di hotel-hotel angker. Iya. Tapi dari sudut pandang customer nih. Oke. Rata-rata ya. Iya, rata-rata banyak kan begitu. Ya. Sekarang kita datangkan dari sudut pandang pegawainya langsung nih, pegawai hotelnya langsung. Oke Bang, lu kerja di situ udah berapa lama? Gue kerja di situ udah 3 tahunan lah. Gue 3 mulai tahunan. kerja kan tahun 2020, bulan Februari. Oke, pas COVID ya itu ya. Iya. Nah, sampai sekarang masih aktif nggak? Sekarang masih. Masih nih ya. Jadi kita Cuman jarang masuk lah. Paling gue cuma Sabtu Minggu doang. Oh, udah nggak terlalu aktif nih. Udah enggak. Oke, jadi jangan sebut lah ya nama hotelnya di mana, nggak boleh karena bahaya. Iya, bahaya banget itu. Karena masih kerja di sana nih, Bang Diannya nih ya, sahabat Lonceng ya, harap maklum. Jadi Jakarta Pusat aja. Jakarta Pusat luas ya. Oke. Wah, luas banget itu mah. Oke Bang Dian, ini bangunan hotelnya ini bangunan tua apa bangunan baru nih? Apa yang gimana nih? Yang Jadi setahu lu? sebelumnya yang gue tahu ya, itu ada bangunan tapi masih bagus. Cuma diratakan lah oleh owner, dibangun ulang lagi untuk menjadi hotel. Itu kayak ruko-ruko gitulah. Pas pembangunan lancar-lancar aja nih apa gimana? Kalau pembangunan sih lancar, cuman ada satu itu karyawan pembangunannya itu konstruksinya wafat di situ dari lantai 5. Oke, Jatuh. Itu pas pembangunan ya? Iya, itu menurut warga sekitar sih, desas-desusnya yang gua dengar informasinya. Dan ini katanya tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, kata lo tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol di depan bentar. Iya. Katanya ada suatu kejadian yang nimpa diri lo langsung nih, yang parah banget. Efeknya parah banget. Itu Gimana tuh? wah itu nanti diceritain aja. Itu gua sampai ada bukti rekaman videonya juga. Wah gila, ini ditahan dulu nih sama begini-begini. Pokoknya sahabat Lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis karena gue yakin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda nih dukungan kalian kepada channel ini biar gue nih makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Yaudah Bang, kayak nggak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Oke, siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Job desk gua di posisi front office. Oke. Front office tuh job desk gua kayak nerima tamu, input data, ngatur online travel agent lah, seperti itu. Itu kejadiannya tepat saat COVID. Itu di bulan April. Nah, itu saat COVID kayak gitu kan hotel lumayan agak sepi lah ya. Bener. Terus ada customer, itu roomnya problem. Nah, problem kayak gitu, itu yang ngecek tuh tim housekeeping kita. Tim housekeeping laporan ke gua nih, Yan, ini roomnya ada problem. Problemnya apa? Kayak smoking. Oh ya udah, boleh gua cek dulu nggak? Boleh, ya udah. Gua otomatis ke room dong, buat make sure itu roomnya. Udah gua make sure. Nah, itu benar ada rokok. Terus juga ada sedikit problem kerusakan lah
Harusnya itu room bukan room buat ngerokok. Iya, kita room itu non smoking semua. Oh, dia jadi dipakai ngerokok sama dia. Iya. Nah, jadi dendanya itu berlapis karena ada kerusakan, terus juga ada rokok juga. Oke, gua akhirnya udah nih turun bareng sama temen gua itu jam 7 malam. Nah, saat nyampe lift, gua pencet ke angka lobby. Nah, udah gitu indikator kan ada tuh ya di lift, Iya. 3521 gitu. Itu udah gue pencet, lift pasti berasa dong kalau udah turun Iya. ke bawah. Nah, itu indikator juga ke bawah gitu, Bang. Angka 2. Oke, tanda panah nurun lagi nih ke angka lobby. Nah, udah turun, itu berasa banget jelas tuh. Teman gue juga ngerasain jelas itu lift bener-bener turun. Udah turun ke bawah. Nah, kan kebuka. Ting, tuh ada bunyi. Lift, tanda gue pasti selalu ngecek indikator. Oh, lobby udah nyampe nih. Pintu kebuka. Gue baru mau melangkah ke depan. Tak, angka gue terhenti. Kenapa itu, Bang? Seketika gue kaget. Di depan itu ada angka 302. Gue balik lagi ke lantai 3, Bang. Ternyata itu bukan lobby. Kagak ke lobby, gue balik lagi ke lantai 3. Teman gue kagak ngecek, dia langsung main mau lurus gitu aja. Gue bilang, Bon, stop. Kenapa, Yan? Lu lihat di depan. Kenapa? Lihat angkanya. Astagfirullahaladzim. Kok 302? Kita balik lagi ke lantai 3. Tapi lu udah pencet turun kan? Udah, Bon. Lu tadi ngerasa nggak liftnya turun? Iya, gue ngerasain. Terus gue itu merhatiin indikator terus, Bon. Itu turun. Iya. Nggak naik, nggak stay, nggak apa. Gue juga ngerasain turun. Lu juga ngerasain turun kan? Iya, Yan. Tapi kok balik lagi ke lantai 3? Iya, gue nggak tahu. Terus, gue bilang, dah mundur. Jangan keluar. Takutnya beda alam. Iya, Takutnya dikhawatirkan kan gitu, dikhawatirkan. Kan nggak ada yang tahu ya. Karena kan tiba-tiba balik lagi ke situ. Oke, mundur nih. Udah mundur, itu kan ada sensor lift. Harusnya kalau udah nggak ada orang, itu pintu lift nutup dong. Bener. Tapi ini nggak. Stay selama 10 menitan. Itu udah lo pencet belum? Kan bisa dipencet. Iya, nggak ketutup. Nggak ketutup. Dia tuh dipencet nggak juga. ketutup pintu liftnya. Kebuka terus. Gue bilang ke temen gue, Bon, kita baca-baca yuk. Oh, ya udah, Yan. Ya udah, baca apa yang lu bisa. Lu baca dah. Ya oke. Udah akhirnya kita baca-baca nih. Udah selesai baca-baca. 2 menit kemudian pintu baru nutup. Wah, Ting. Wah, itu gila. Terus temen gue, Yan, ini kagak ngapa-ngapa kan? Kagak. Selama lu tetap teguh iman lu. Ya udah. Terus itu tombol lift nggak gue pencet sama sekali. Tiba-tiba lift berasa turun, bergerak sendiri itu, Bang. Teng, angka indikator juga turun kedua. Turun lagi sampai ke lobby. Padahal indikator kita nggak ada yang mencet untuk perintah ke lantai lobby itu. Terus tiba-tiba L, pintu lift kebuka lagi. Ting. Yan, lu mencet nggak? Enggak. Lift jalan sendiri. Iya. Ini bener nggak? Nggak tahu gua. Coba lihat ada customer nggak yang nungguin check-out itu. Ya udah. Gua ngintip, teman gue juga ngintip, ngelongok gitu lah ya. Ternyata ada customer lagi nunggu. Kita tes panggil, Bu. Iya deh, udah ngeceknya. Udah, Bu. Oh, berarti udah balik lagi nih. Bon, udah balik nih. Kita ke lobby. Ya udah. Ayo keluar, baca bismillah, keluar pintu. Iya. Bismillah. Udah jalan. Aman gak, Dek, roomnya? Ah, ada, Bu, problem begini-gini. Udah gue jelasin, gue kasih dong depositnya. Udah gue kasih, gue penasaran. Teman gue juga penasaran. Akhirnya kita ke ruang CCTV nih. Gue buka office, gue grab, gue cek CCTV, gue buka. Setelah gue buka, itu lift, mau tahu nggak yang terjadi apa di CCTV? Lift tetap stay, pintu kebuka di lantai 3. Nggak turun. Pintu nggak nutup sama sekali. berarti lu kelihatan tuh ngelongok. Kelihatan itu. Wah, Di lantai 3, gua sama temen gua itu kelihatan di CCTV lantai 3 itu tetap stay, cuman mondar-mandir lihat indikator doang. Padahal itu kejadian yang gua alamin, itu lift turun, indikator bergerak. Dan juga pas udah selesai gua ngelongok ke lantai 3, itu gua tetap ngelongok.
di CCTV. Gue ngeliat, gue berhenti, gue nyuruh teman gue biar kagak maju, tuh kelihatan juga di CCTV. Dan yang kebuka bermenit-menit tuh kelihatan ya? Itu ternyata di CCTV sampai 20 menit, 30 menitan. Itu kebuka terus. Enggak nutup sama sekali. Ini kan pas Bang Dean keluar nih, yang pertama nyadar itu masih di lantai 3 keluar kan? Iya. Terus masuk lagi. Indikatornya itu, si indikator liftnya masih L nggak kan? Tadinya udah L tuh. Enggak, berubah 3. Berubah 3 pas Iya. Jadi pas keluar, pas masuk, pas ngeliat Gua indikator nggak tuh sempet 3. keluar. Jadi berhenti di depan pintu lift doang. Oh, oke. Perbatasan gitu, perbatasan sama sensor. Iya. Jadi gue udah mau melangkah keluar, tuh gue udah nyadar depan tuh 302 angka room lantai 3 lagi. Itu benar-benar first time kerja di hotel itu, pengalaman langsung diganggu. Februari, Maret, April, 2 bulan lu 2 kerja di bulan. situ baru lu ngalamin Baru kejadian itu ya? ngalamin kejadian. Wow. Udah gokil. gitu, terus ini kejadian di esok harinya. Itu malam, jam 7 malam kalau nggak salah. Itu gua lagi nggak gawe. Temen gua yang jaga, itu namanya Bang Guntur. Nah, itu dia kerja, terus ada telepon nih, berdering. Tung. Oke, diangkat lah sama dia. Dia itu ngecek kan kalau ada orang nelpon, biasanya ada nomor angka roomnya lah ya. Bener. Itu tertera 503. Setelah diangkat, ditanya, halo, ada yang bisa dibantu? Ada suara bang. Nah, dia bingung. Udah gitu langsung diputus. Dia matiin lah. Terus dia ngecek di komputer, database-nya. Itu kan pasti ada indikator-indikator kalau ada tamu itu warnanya merah, nggak ada tamu warnanya hijau, kalau room rusak warnanya ungu. Dan di indikator tuh warnanya hijau. Berarti menandakan nggak ada orang di room itu. Nah, dia manggil lah gua sama temen gua. Yan, kenapa bang? Sini. Kenapa? Ada yang aneh. Kenapa tuh aneh? Coba lu cek di sini 503 ada orang nggak? Hijau bang indikatornya. Berarti kosong kan? Iya. Terus lu coba cek di log teleponnya. Gua cek dong. Saat di ketik-ketik, bang, ada panggilan dari 503. Ini yang gue maksud. Coba tolong cek dong. Ya udahlah. Tapi gue minta temenin bang. Ya. Takutnya kan gue salah kata Bang Guntur. Takutnya gue salah. Takutnya ada tamu yang udah check-in, gue lupa nginput. Tadi soalnya ada nelpon, ada suara di room itu. Iya. Nah, takutnya kan kejadian seperti itu kan biasanya lupa lah. Ya udah, gue berangkat dong. Yan, temenin gue. Kemana? Ke lantai 5, ngecek room. Ngapain? Udah ikut aja. Soalnya gue nggak mau cerita ada kayak gitu. Takutnya dia nggak berani. Lu ngajak siapa nih? Temen gue, namanya Rian. Oke. Nah, gue bilang, ayo udah cek, ikut aja. Ngapain? Ikut aja udah. Ya udah, ngikutlah dia. Terpaksa juga. Udah gue suruh. Dan dia naik ke lantai 5. Kan sesuai prosedur SOP hotel, itu harus kita ketuk sampai 3 kali ketukan baru boleh dibuka. Gua ketuk sekali, nggak dijawab. 2 kali ketukan, nggak dijawab. 3 ketukan, nggak dijawab. Itu gua tunggu selang per 2 menit. Biar ada respon dulu dari dalam. Udah nggak ada, berarti gua udah ada hak dong sesuai SOP dari hotel. Gua bukalah pakai kunci master. Teng, itu room kosong, gelap. Cuman gue di sini masih positive thinking bang. Gue bilang, Yan, takutnya kayaknya rekan kita nih ngerjain nih. Takutnya gitu. Ya udah, kata dia, iya kayaknya sih. Ya udah, coba kita cek nih. Lu cari-cari dah di mana. Takutnya dia ngumpet nih. Konyol banget ngerjain malam-malam gini. Iya, gue cari kamar mandi. Nah, dia udah cari-cari dibuka semua ini, udah dicari. Terus epicnya itu endingnya, dia pas lagi ngebuka gorden, dia terbengong, manggil gua, Yan, kenapa? Gua dari kamar mandi tuh, kenapa? Itu, lihat Yan, tangan dia gemetar, lihat Yan, di depan gua Yan, lihat, kenapa? Lu sini, dia udah terbata-bata, udah gemetar, kenapa? Udah sini aja, lihat, gua lihat lah, nongok,
Astagfirullahaladzim, Yan, nggak salah ini. Iya, itu ternyata ada kain lambang warna putih. Itu jelas banget, padat banget. Pas sudah itu baru wujudnya itu padat, kelihatan jelas, cewek, rambutnya terurai, wajahnya kelihatan itu, matanya itu lepas satu, bukan lepas, nonjol satu gini, gede, satunya ada masih stay. Pakaiannya berdarah-darah gitu, palanya begini. Wah, yang itu, kata gua, Yan, itu Yan, kuntilanak Yan. Iya, gua tahu. Gimana nih, gimana? Dia langsung ngibrit, lari. Udah gua teriakin, Yan, jangan lari, Rian, jangan lari. Gua takut itu penampakan anjing, kata dia gitu. Wah, gua ditinggalin di situ. Gua udah gemeter juga tuh, Godin gua pegang begini. Dia tetap begini-gini, kata gua, astagfirullahaladzim, itu benar-benar real, jelas banget depan muka gua. Gua tutup lah. Kabur juga dong gua otomatis. Udah mau kabur, pintu nih mau gua tutup. Itu kayak ada yang nahan, Bang. Kayak ada yang nahan. Gua udah pakai tenaga. Gua tarik-tarikan tuh, kayak ada tarik-tarikan. Nggak bisa ketutup. Endingnya itu kan pintu kan ada celah ya, kayak gitu ya. Ada celah. Itu tuh ada tangan begini. Warnanya hitam. Itu benar-benar jaringnya hitam. Itu gue ingat banget, jaringnya hitam, telunjuknya panjang-panjang semua itu. Kata gue, ini tangan hitam banget. Gue udah gemeter itu loh. Gue tarik begini, gue baca akhirnya, Bismillahirrohmanirrohim. Baru itu bisa ketutup. Cegrek, bodo amat, gue nggak peduli tuh kegengket apa kagak itu tangan. Udah, gue langsung ngejar temen gue yang kabur duluan tuh, lewat tangga. Gue kagak berani naik lift udah tuh. Takutnya kalau gue naik lift ada sosok itu lagi. Kan nggak kebayang gitu kalau di dalam lift ada sosok. Iya, gue nggak bisa kabur. Ya? Iya. Udah gue kabur, ngacir tuh lewat tangga. Udah ngacir. Terus baru tuh temen gue nanya yang di front office, kenapa? Kok pada lari lu berdua? Bang, lu nggak tahu ya kejadiannya? Kenapa? Ada penampakan, Bang. Di mana? Dalam room 503. Serius lu? Iya. Ya udah, keep silent ya, keep silent. Oke. Karena kalau keumbar kan bisa ngerusak gitu. Ya udah, lu pada minum air dulu, Takutnya lu pada kesambat. Iya bang. Udah, gue minum air tuh, pada nenangin diri. Udah. Akhirnya nggak ada yang berani tidur di lantai 5. Temen gua, endingnya nggak tidur di mes di lantai 5 itu, tidur di bawah, di ruang office gua tidur. Oh, dan lantai 5 itu ada mes ya? Ada mes. Itu kan tadi ke jendela ngeliatnya. Maksudnya dia si kuntilanak ini ada di mana posisinya? Itu terbang. Jadi jendela lantai 5 kan nggak mungkin ada pijakan lah ya. Iya. Itu ngambang dia di depan persis. Jadi pertama tuh kain dulu, terus tiba-tiba turun perlahan gitu. Terus baru wujud full dari wajahnya itunya. Itu berarti semua di depan hotelnya? Iya betul. Di jalan kan? Jadi posisi jendela itu hadapan ke room antarum. Oh. Jadi ini ke atas gitu loh, ke atas rooftop, pemandangan luar doang. Jadi tembok antar, tembok room doang. Iya. Nah itu nggak menghadap ke jalan raya. Bawahnya apa tuh? Bawahnya lobby. Bukan lobby. Jadi bawahnya lagi itu lantai 1. Cuman room 104 sama 105 bawahnya. Nah itu baru tuh. Kan nggak mungkin kalau orang atau apa lagi. Iya dong. Itu udah ganjil banget itu. Endingnya udah gue tidur di lantai 1 di back office. Gue tidur bodo amat. Gue dipantau CCTV, tidur di situ. Yang penting aman lah. Udah kejadian kayak gitu. Ini kejadian 3 hari berturut-turut kejadian. Besok gue kan mulai masuk. Nah, gue masuk malam lah. Jadi front office, gue ngejaga dong seperti biasa. Itu di jam 2 malam. Tiba-tiba ada kejadian aneh. Lagi enak-enak input data OTL lah ya, online travel agent, lagi gue atur semuanya. Udah gue atur, tiba-tiba itu tangga darurat. Itu ada suara langkah kaki. Tapi gue tungguin gak turun-turun. Oh, ada yang langkah doang ya? Iya, gak ada yang turun. Gue lihat, nengok.
Ada yang turun. Mungkin customer kali lah ya, atau apa, nggak jadi turun lah, naik lagi kali. Pikiran gue gitu. Terus tiba-tiba ada suara lagi nih. Tek, tek, tek. Gue curiga, gue penasaran. Gue cek lah ke ruang CCTV di back office, gue buka, tek. Gue cek nih di lantai 2. Itu suara masih ada, kedengeran. Gue liatin, gue putar CCTV, gue rollback gitulah. Gue putar ulang, tapi nggak ada orang yang turun. Tuh sepi semuanya, koridor lantai 2 sampai ke itu juga sepi semuanya. CCTV-nya yang ada mic-nya itu? Yang ada mic-nya? Nggak ada mic-nya semua. Iya, nggak ada mic-nya. Kalau ada mic-nya enak tuh. Nah, makanya udah gitu gua cek, wah nggak ada orang. Tapi itu suara masih kedengeran jelas di kuping gua. Udah gitu gua tutup, gua penasaran. Gua cek lah sendiri manual. Takutnya temen gua ngerjain di tangga gitu. Iya. Tak 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 tak. Kan bisa aja begitulah ya. Positive thinking di sini masih. Gua cek, nggak ada. Sampai gua naik ke lantai 2, koridor pun gua cek. Wah, gak ada orang nih. Berarti ganjil dong. Gua turun lagi. Udahlah, gua bodo amat dah, masih kayak gitu. Yang penting kagak terlalu signifikan. Gua ngerjain lagi, tuh suara muncul lagi. Tak, tak, tak. Gua kesel lah di sini. Gua tanya, siapa ya? Lu mau tahu apa yang terjadi? Ada suara balasan. Saya mas. Itu suara cewek, jelas banget. Siapa ya mbak? Saya mas. Dijawab terus gua. Terus gua tanya, di mana mbak? Saya di sini. Kayak itu bulu kuduku merinding langsung. Gua samperin dong. Di mana? Di tangga atas. Gua samperin dong tangga atas. Penasaran gua, curiga gitu. Masih lu samperin? Iya, itu gua samperin. Gua samperin, tuh nggak ada orang. Gua udah nyampe lantai 2 nih, udah perbatasan lantai 2. Gua tanya, mbak, di mana ya? Ada di bawah. Di sini mas. Kata gua, itu lift kagak bergerak, nggak ada turun. Harusnya kalau orang ngerjain pakai lift, ke bawah kebuka dong. Oh, dia lari ya dari tangga ke lift ya? Kalau misalkan dia lari ke lift, harusnya liftnya turun juga kebuka dong, kan ada suara. Ting. Ini nggak ada, lift tetap masih ada di lantai 5. Indikatornya. Kata gua, wah nggak mungkin nih orang nih. Gua udah curiga. Gua turun dong. Di mana mbak? Gua penasaran, gua pancing lagi gitu. Beneran jawab lagi nggak gitu? Ternyata dijawab lagi. Ada di atas mas. Itu suaranya cewek, jelas banget. Wah anjing, kata gua udah merinding tuh. Udah gua duduk ke tempat resepsionis lagi. Gua teriak di situ, mbak, jangan ngerjain gua ya. Gua nih kerja, gua kagak ganggu lu jangan ganggu gua. Kita masing-masing aja mbak. Gua udah ngomong gitu. Terus apa yang terjadi? Dia ketawa. Udah, gua nenangin diri, gua ambil minuman. Wah, gua nggak peduli kerjaan gua lagi. Gua duduk di depan tuh sampai pagi. Gak berani gua di dalam. Ada security tapi? Nggak ada. Hotel gua nggak ada security. Oh, hotel nggak ada security? Bintang 2 hotel gua. Oke. Jadi yang jaga tuh udah front office doang sendiri. Oh, pada saat itu pun nggak ada siapa-siapa? Nggak ada Lu siapa-siapa. sendiri? Housekeeping pun nggak ada. Waduh. Itu gua sendiri, bener-bener sendiri sampai pagi. Iya, kalau soalnya malam ya. Dah, gua endingnya sendirian duduk di depan sampai pagi, sampai azan subuh, baru gua berani masuk lagi. Soalnya gua masih giper main gituan. Gua kira cuman sekali 2 kali doang lah. Ternyata berturut-turut sampai gue diketawain. Udah gue giper di situ sampai pagi. Udah pagi, gue masuk lagi. Gue beraniin diri tuh lanjutin kerjaan gue yang tertinggal lah. Udah gue kerjain, alhamdulillah situ nggak ada apa-apa. Terus sampai berapa bulan berikutnya itu nggak ada kejadian apa-apa. Aman lah ya, nggak ada kejadian. Terus ini terjadi lagi di tahun 2021. Oh, setelah itu nggak ada kejadian nggak sampai ada, tahun sampai berikutnya? Tahun berikutnya 2021. Aman aja nih berarti? Aman aja. Itu di bulan April. Berarti April lagi. Berarti bener-bener setahun ya? Bener-bener setahun. Even kejadian minor pun nggak ada? Kayak suara-suara ataupun kejadian yang minor aneh-aneh? itu nggak ada. Bener-bener nggak ada? Bener-bener nggak ada. Wah, aneh banget. Bener-bener aman.
sampai Gila. setahun kemudian. Dari yang Cuman puncaknya tuh di tahun 2021. Ini Ini yang mau ceritain. 2021 sampai 2023. Ini sering banget kejadian. Oh, oke. Udah, kejadian minor-minor pun sering. Bahkan karyawan gua itu sering denger juga. Temen gua namanya Rian. Itu dia lagi ngebersihin koridor lah ya. Dari lantai 5. Set nyapu. Lantai 5 masih aman nih. Biasa-biasa aja. Turun nyapu tangga. Oke, di tangga aman. Udah nyampe lantai 4. Tuh dia kayak diperhatiin di daerah belakangnya dia. Kan depan ini ke arah menghadap jalan raya. Nah, di arah belakang sini. Tuh kayak ada yang merhatiin, dia nengok ke belakang, terus ke depan lagi. Itu pas udah puncaknya, dia kayak ngelihat sosok itu, bayangan kayak tinggi besar gitu. Cuman itu tertera bang, kayak di tembok itu kan temboknya putih, lampu kan terang, tuh kelihatan ada bayangan. Oh iya, ada kayak bayangan orang nutupin. Bayangan orang kayak gitu juga, cuman bayangan sosok itu juga kelihatan. Jadi sosok bayangannya dia itu kelihatan dua-duanya. Waduh. Dia ngeliat siapa ya? Habis itu hilang tuh. Itu dia yang cerita ke gua. Hilang, dah dia ngelanjutin lagi. Mungkin kata dia, gua salah lihat kali, kecapean. Takutnya dia gitulah ya. Dia nyapu lagi. Udah dia nyamperin ke arah situ, dia udah mau nyapu, nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ada suara nih. Tutut 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 kayak orang lari. Sendal di ubin gitulah ya. Dari lantai 5 ke lantai 4. Nengok lagi ke belakang, nggak ada apa-apa. Dia udah merinding juga tuh. Nyapu lagi, nyapu udah cepet, udah nggak berani pelan, dia udah panik, udah takut. Udah nyapu cepet. Nah, puncaknya tuh udah di depan lift, dia lagi nyapu, tong sampah diambil, nyapu begini, itu rambutnya ditarik bang. Hah? Bro, Sampai begini. Itu kepantau di CCTV pas diputar ulang itu. gila. Tuh ditarik, bro, sampai teriak itu anak. Wah, nengok begini, nyapu lagi, buru-buru, ditarik lagi kedua kalinya, jebret. Langsung lari dia turun ke lobi, cerita ke gua, Yan, kenapa? Rambut gua ditarik. Sama siapa? Nggak ada sosoknya. Serius? Iya. Putar CCTV, putar. Dia minta kayak gitu. Gua putar lah CCTV. Gua putar, tek. Jam berapa? Belum lama. Ya udah, gua cepetin nih. Gua pantau. Kan dia kan ada 16 CCTV gini lah ya. Iya. Tuh kelihatan semua. Pas udah gua cek, tuh bener ada bayangan. Kepantau itu di CCTV. Bayangan berhenti nih, diam kayak gini. Terus lewat begini. Pas si Rian udah menghadap ke belakang gitu, udah balik ke arah lagi, udah hilang. Terus dia kan jalan ke arah sana, gua pantau terus aja. Itu dari tangga, bayangan hitam lewat lagi ke depan lift. Udah gitu ngilang. Si Rian kan menghadap ke sini, nggak ada. Dia buru-buru nyapu. Terus pas udah di depan lift, itu baru bayangan kelihatan bang, megang rambutnya dia.